Tahukah Anda bahwa ada fakta ilmu biologi di dalam Al-Quran? Makhluk hidup tercipta dari air. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Air merupakan komponen utama dalam semua sel hidup dan protoplasma sel, tempat berlangsungnya proses kehidupan. Terdiri dari 70 hingga 90% air. Selain itu, air juga penting untuk metabolisme dan sirkulasi. John Purkinje pada tahun 1893 menemukan protoplasma, sementara Hugo von Mohl menemukan bahwa protoplasma merupakan zat hidup utama dalam sel di tahun 1846. Lalu di abad 20-an, para ilmuwan modern menemukan bahwa protoplasma terdiri hingga 90% air. Terjadinya air susu. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. Para ilmuwan modern menemukan bahwa nutrisi dan makanan diserap oleh usus ke dalam darah yang mengalir ke kelenjar susu. Lalu zat-zat seperti glukosa, asam amino, dan lemak disaring dan dikonversi menjadi laktosa, protein, dan lemak susu. Proses produksi susu terjadi pada kelenjar susu dengan bahan baku dari nutrisi hasil pencernaan yang diserap dari usus dan dialirkan melalui darah. Fungsi otak. كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. Kata nasiyah dalam bahasa Arab berarti bagian depan kepala atau ubun-ubun, atau secara anatomi modern disebut dengan frontal lobe. Dr. Keith L. Moore, ilmuwan anatomi asal Kanada, di tahun 1980 menyatakan ayat ini sangat selaras dengan fungsi yang diketahui secara medis. Hal ini didukung juga oleh penelitian modern dengan functional MRI, menunjukkan bahwa aktivitas otak yang berhubungan dengan kebenaran atau kebohongan terjadi di lobus frontal yang merupakan bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, kontrol perilaku, penilaian moral, perencanaan, hingga pengendalian diri. Sehingga kerusakan pada bagian ini dapat menyebabkan hilangnya kontrol emosi dan moral, juga menjadikan perilaku impulsif dan asusila. Bagaimana ayat yang diturunkan di abad ke-6 dengan tepat menjelaskan fungsi otak tanpa adanya teknologi pendukung? Jika bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia menjelaskan lewat ayat yang diwahyukan kepada Nabi terakhir, masihkah Anda bisa menepis kebenaran dari Sang Pencipta? Demikianlah keajaiban Al-Quran.